warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sherly Nadila. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Miss Sherly. Hari ini, di masa perkenalan lingkungan sekolah, saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan karakter dan budi pekerti. Harap disimak. Halo semua, di masa perkenalan lingkungan sekolah ini atau MPLS SMA Yadika 2 Tegal Alur, Miss Sherly akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter dan budi pekerti. Harap disimak ya. Pertama, yang perlu kalian ketahui adalah pada saat nanti pembelajaran ataupun mulainya pembelajaran pada saat kelas 10, pembelajaran yang dilakukan pada tahun ajaran baru ya, atau masih menggunakan daring. Daring itu apa sih? Yaitu tatap muka secara maya, di mana kamu di rumah dan guru juga di rumah dan melakukan pembelajaran melalui handphone ataupun laptop jika memiliki. Sebenarnya pembelajaran daring ini bertujuan untuk kita semua terhindar dari terpaparnya virus COVID-19 atau virus varian baru lainnya yang sekarang sedang marak sekali di lingkungan kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pendidikan karakter dan budi pekerti. Sebenarnya apa sih itu pendidikan karakter dan budi pekerti? Pendidikan karakter atau budi pekerti merupakan dasar untuk pembentukan karakteristik kalian atau karakteristik semua individu yang ada di lingkungan sekolah. Nah, penguatan pendidikan formal atau moral education atau pendidikan karakter atau karakter education dalam konteks ini sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Nah, apa sih krisis moral yang terjadi di lingkungan nih atau di media sosial atau di berita-berita yang kalian lihat? Ya, pertama, krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, lalu adanya kejahatan terhadap teman, lalu ada pencurian remaja, penyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain. Itu contoh dari krisis moral. Makanya penting sekali adanya pendidikan karakter dan budi pekerti. Krisis yang disebutkan tadi sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter selama kita sekolah. Jadi tuh pendidikan karakter sangat penting sekali agar terhindar atau kalian semua tidak terlibat dalam krisis-krisis moral yang tadi saya sebutkan. Nah, lalu pendidikan karakter itu berkaitan dengan apa saja sih atau dengan apa aja? Pertama, dengan konsep moral. Lalu ada perilaku moral dan sikap moral. Moral itu apa? Moral itu adalah sesuatu hal yang peraturan masyarakat. Misal kata masyarakat itu buruk, berarti moralnya buruk. Tapi menurut masyarakat baik, itu baik. Contoh seperti mencuri. Mencuri merupakan perilaku moral yang menyimpang. Itu menurut masyarakat merupakan perbuatan yang buruk dan memang dibenarkan bahwa mencuri atau mengambil hak orang lain merupakan sikap yang buruk atau perilaku yang buruk. Nah, 3 hal yang tadi tuh, konsep moral, perilaku moral, sikap moral, itu tuh sangat berkaitan. Berdasarkan 3 hal di atas dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan. Jadi kamu tahu nih kebaikan itu untuk apa. Lalu keinginan untuk berbuat baik ya, seperti menolong atau membantu sesama dan hal lainnya. Dan yang ketiga, melakukan perbuatan kebaikan. Jadi selain memiliki pengetahuan, lalu adanya keinginan, lalu ke action atau berbuat kebaikan. Itu salah satu contoh dari pendidikan karakter. Selanjutnya, nilai dan fokus utama pendidikan karakter. Nilainya ada apa aja sih? Pertama, pendidikan karakter itu adanya sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Itu merupakan nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan karakter dan budi pekerti di sekolah. Nah, lalu
Di sini ada 9 pilar pendidikan karakter. Pertama itu adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Contohnya adalah beribadah, lalu membaca doa, atau memohon pengampunan. Ya, tergantung kepercayaan dan agama masing-masing yang dianut. Atau bisa juga mengikuti hari-hari besar perayaan keagamaan. Bisa juga aktif dalam kegiatan-kegiatan rumah ibadah. Pilar kedua yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Nah, sebagai siswa sekolah menengah atas ya, di remaja awal, kalian semua bertanggung jawab akan tugas-tugas kalian selama menjadi pelajar. Baik seperti tugas harian, ulangan harian, maupun ujian-ujian, itu merupakan tugas kalian sebagai pelajar. Lalu yang ketiga adalah kejujuran atau amanah. Seperti mengerjakan ulangan, itu harus adanya sikap jujur dan amanah gitu loh. Nah, yang keempat, hormat dan santun, menghargai orang yang lebih tua maupun teman sebaya. Seperti tidak berkata kasar atau menghormati pilihan-pilihannya. Tidak membuli pun merupakan salah satu dari hormat kepada teman sebaya. Yang kelima yaitu dermawan, suka gotong royong, saling tolong-menolong. Lalu yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Ketujuh, berkepemimpinan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Kesembilan, toleransi, kedamaian, dan persatuan. Itu merupakan 9 pilar pendidikan karakter di mana ketika kita melaksanakan pendidikan karakter di sekolah, selama proses pembelajaran, akan ditanamkan sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang dijabarkan dalam 9 pilar ini, maupun nilai yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, faktor resiko kegagalan anak di sekolah. Jadi, ketika anak tidak memiliki karakter, apa sih faktornya atau resiko kegagalannya itu apa? Yang membuat seseorang gagal di sekolah maupun di lingkungan masyarakat itu apa? Pertama, faktor resiko kegagalan anak di sekolah karena tidak adanya pendidikan karakter, yaitu terletaknya bukan di kecerdasan otak. Contoh, orang yang tidak bisa MTK bukan berarti dia gagal, atau orang yang tidak bisa bahasa Inggris bukan berarti dia gagal, tapi kegagalan anak di sekolah karena tidak adanya pendidikan karakter. Tetapi ada di karakter seseorang, seperti anak itu bisa dikatakan gagal atau tidak mampu berkembang kalau misalkan dia tidak memiliki rasa percaya diri atau tidak memiliki kemampuan bekerja sama, nggak bisa bekerja sama dalam kelompok. Lalu tidak mampu bergaul atau berempati dengan teman-teman yang sedang berduka atau kesusahan. Lalu dan kemampuan berkomunikasi yang kurang itu yang menyebabkan kegagalan anak, bukan karena ketidakmampuan dia dalam menguasai pembelajaran. Karena ketika seseorang tidak mampu dan dia belajar, itu akan menjadi mampu. Nah, pendidikan karakter membantu peserta didik untuk menurunkan perilaku negatif di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, selanjutnya adalah pendidikan karakter ini telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Nah, sekian dari penjelasan mengenai pendidikan karakter dan budi pekerti. Terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan. Sampai berjumpa di kelas daring BK di hari-hari selanjutnya atau pada saat pembelajaran aktif kembali. Sampai jumpa.